Lebih dari 800 gedung tinggi di ibu kota menunggu giliran untuk diinspeksi tim pemadam kebakaran. Angka itu tak sebanding dengan total petugas inspeksi yang hanya berjumlah 200 orang. Padahal akhir-akhir ini di Jakarta masih sering terjadi situasi darurat di gedung bertingkat. Bersama tim pemadam, Fanimu menguji kelaikan sistem proteksi kebakaran salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Dari penelusuran Fanimu, terungkap fakta mengapa masih ada pengelola yang mengabaikan standar keamanan dan keselamatan. Pemirsa, simak liputan Fanimu selengkapnya. Aktivitas di salah satu pusat perbelanjaan ini berjalan normal. Tanpa mereka sadari, situasi darurat tengah terjadi. Minta tolong dibantu Pak, ada indikasi alarm di P3 Pak, di P3. Mohon cek kondisi di area Pak. Jangan lupa kontak. Masuk. 041, kondisi Jaya 65 cukup besar. Sudah diamankan menggunakan APAR. Untuk kondisi semakin besar. Kerahkan semua tim yang tergabung di ERT untuk masuk menuju titik api. Oke, di kopi 86 segera dilaksanakan. 86, jenang alarm diaktifkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada api. Harap tinggalkan tempat secepatnya. Jangan menggunakan lift atau eskalator. Peristiwa kebakaran ini tidak nyata. Manajemen Pusat Perbelanjaan Central Park tengah menggelar simulasi. Lebih dari 700 karyawan turut berpartisipasi dalam kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Tujuannya melatih kewaspadaan pada situasi darurat sehingga mengurangi jatuhnya korban. Untuk semua jajaran, semua floor order silakan berkumpul di assembly point. Evakuasi yang berjalan dari titik api sampai dengan rekan-rekan yang terakhir berada di assembly point. Waktu kita 10 menit. Itu yang jadi fokus kita. Pelatihan itu adalah untuk memastikan mereka terlatih. Karena hanya tahu saja tidak cukup, ya kan? Karena pada saat hal-hal emergency seperti ini kadang-kadang kita tahu pun ya kepanikan tuh bisa membuat kita lupa, ya kan? Nah, itu membuat latihan seperti ini yang membuat kita terbiasa dan terlatih untuk mengantisipasi hal-hal emergency yang terjadi. Ini dilakukan bukan karena diharuskan oleh manajemen, karena ini ada atas kesadaran diri kita semua, kesadaran diri kita masing-masing atas pentingnya keselamatan diri dalam dunia kerja, dalam lingkungan kerja. Sadar akan keamanan dan keselamatan pengunjung, General Manager Operasional Central Park Mall, Selvin, tak hanya meningkatkan kesigapan karyawan, namun juga mengasah kemampuannya memadamkan api secara cepat dan tepat. Kita juga ada training-training kecil yang kita lakukan, yang kita berikan kepada tenant-tenant kita, supaya mereka dapat mengetahui metode-metode yang harus dilakukan untuk mengatasi misalnya ada kebakaran kecil. Memadamkan api menggunakan fire blanket. Edukasi ya? Ya, lebih ke edukasi. Bagaimana caranya menggunakan apa. Simulasi penanggulangan kebakaran yang digelar pihak Central Park bukan tanpa alasan. Selvin tak ingin peristiwa kebakaran yang melanda beberapa bangunan di Jakarta dalam waktu 3 bulan terakhir terulang kembali. Meski insiden ini tidak memakan korban jiwa. Saya sempat mengunjungi salah satu lokasi restoran di Mall Jakarta yang terbakar pada April lalu. Ledakan gas dari kompor restoran diduga kuat sebagai sumber terjadinya kebakaran.
Pihak Humas Pusat Perbelanjaan, Yunita, memaparkan pada saya betapa pentingnya dibentuk tim reaksi cepat saat kondisi darurat. Ketika adanya gas detektor, kami langsung mengerahkan semua unit yang ada di lapangan untuk membantu evakuasi dari pegawai yang ada di restoran tersebut dan pengunjung yang ada di restoran tersebut. Memang ada sejumlah kerusakan di restoran yang bersangkutan, tapi karena memang juga batas dinding penyekat antara satu tenan resto yang satu dengan resto yang lain itu ada 3 lapis. Jadi memang tidak menyebar ke tenan di sampingnya gitu. Saat ini, lebih dari 800 bangunan tinggi menghuni hutan beton Jakarta. Sebagian besar masuk dalam antrean inspeksi tim pemadam kebakaran. Artinya, belum semua dari gedung-gedung ini memenuhi syarat keselamatan. Ada berapa sih Pak jumlah bangunan tinggi di Jakarta yang wajib untuk diinspeksi ataupun memenuhi sistem proteksi kebakaran? Bangunan tinggi 800-an lah. Cukup banyak sekali ya? Nggak sebanding dengan petugas ya. Karena nggak sebanding dengan petugas ya. Petugas ada berapa Pak? Petugas inspeksi kita nggak sampai 200 orang, nggak nyampe. Tidak sampai 200 orang? Jadi memang harus ada audit internal dari pemilik bangunan. Pemilik bangunan ya. Bersama anggotanya, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Subedjo, memeriksa satu persatu fasilitas pemadam kebakaran secara teliti. Gedung yang gagal uji kelaikan akan ditempel tanda berupa stiker ini. Sementara gedung yang lolos inspeksi berhak mendapat sertifikat keselamatan kebakaran. Hari itu, Regu Inspeksi Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran memastikan sistem proteksi kebakaran yang dimiliki oleh Central Park Mall berfungsi dengan baik, bukan hanya sekedar penghias. Ini apa? Kita sedang mengetes hidran? Ya, ini memang untuk mengetes hidran gedung. Ini namanya hidran pilar. Jadi kita akan tes berapa tekanan nanti di pemancar dan berapa alirannya. Ini masih 0 kan? Masih 0 ya? Oke. Nanti dia akan bergerak. Biasa ya Pak ya? Cukup kuat tekanannya? Cukup lah. Kita harapkan sih di ujung nozzle tuh minimal tuh 2,5 in. Kalau pompa sudah siap, dibuka pelan-pelan ya. Wow. Ya. Cukup besar ya. Itu langsung dicek ya Pak ya? Tekanannya. Tekanan bergerak kan? Oh itu sudah melewati tuh Pak ya? 5 ya? Udah. Saya rasa sudah cukup lah untuk sudah cukup. Cukup. Cukup lah, cukup ya. Cukup. Inilah nyawa bagi tim pemadam kebakaran. Tadi sudah tercatat kan? Sudah tercatat ya Pak ya? Pertama 6 kilo. Ya. Nanti tekanan terakhir 2,5 sampai 5. 6. Pressure. Yang pertama 6 kilo. 6 kilo, itu artinya apa tuh Pak? Artinya hidran ini memenuhi syarat lah untuk pemadaman. Dan ketekanannya cukup, alirannya juga cukup. Yang dilakukan pada saat menginspeksi gedung, itu apa saja? Ada beberapa aspek yang kita periksa ya, mulai dari sana jalan keluarnya. Jadi kalau terjadi apa-apa tuh nanti pengunjung lewat mana, tanda yang menunjukkan arah tetangga yang mana, sehingga tidak tersesat, nanti dia jadi korban. Kita juga pompa kebakarannya kita lihat, setting pompanya benar apa enggak. Kan ada penurunan tekanan, dia nanti akan pada tekanan tertentu, dia harus hidup. Kemudian ke alarmnya kita lihat, berfungsi atau tidak gitu kan, panel kontrolnya kita lihat. Kita tes mungkin salah satu detektornya baik asap, detektor panas gitu kan, kita cek gitu, berfungsi atau tidak gitu. Bagaimana Anda meyakinkan pengunjung mal ini bahwa tempat ini aman bagi para pengunjung? Ya, kita ada APAR tentunya di setiap lantai, di setiap sudut ya, ada dalam radius berapa meter kita harus tersedia APAR. Kita punya tim safety khusus yang pekerjaannya day to day setiap hari adalah hanya untuk memastikan bahwa secara equipment, peralatan ya, itu semua berjalan dengan baik, tidak ada yang rusak sesuai dengan standar yang diharapkan. Namun segala bentuk antisipasi tersebut tak terlepas dari budaya mawas diri warga. Kami pun sempat bertanya pada beberapa pengunjung mal di Jakarta, apakah mereka sudah cukup waspada jika sewaktu-waktu terjadi bencana? Mas Ali tahu nggak pintu darurat untuk menyelamatkan diri di mana aja? Tahu. Di sebelah mana? Ada di samping, Pak.
dekat elevator, dekat apa namanya, lift. Kurang tahu ya, kurang tahu. Tapi nanti ya mungkin ikut teman-teman lah gitu. Belum tahu, nanti saya lagi cari-cari. Nggak tahu. Nggak pernah tahu. Kalau ada kejadian, apa yang harus Ibu lakukan berarti? Ya yang paling pasti yang pertama pasti panik gitu ya. Tapi ya cari tangga darurat lah yang pasti. Walaupun mungkin nggak tahu di sebelah mana gitu. Ya nggak tahu sih, cuma ikut-ikut orang aja pasti lari. Kebetulan di sini udah tahu di belakangnya, udah aku pasti belakang lari. Pada akhirnya, sistem proteksi pada bangunan tinggi menjadi hal yang wajib dimiliki tanpa kompromi. Karena jika diabaikan, justru akan berujung kerugian yang harganya jauh lebih mahal. Bapak melihatnya yang mungkin 40% lah, katakan yang cenderung abai, itu Bapak melihat mereka apa problemnya? Memang sistem proteksi itu memang ada cost ya. Tetapi ya itu tadi harus ada satu komitmen bahwa cost itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kita di sini semuanya mindset paling penting gitu. Kita di sini punya mindset satu bahwa safety first, ya kan, no compromise for safety. Ujung-ujungnya kalau misalnya kita bilang kita mau save money untuk investasi dalam membangun suatu gedung, komitmen kita menjaga keselamatan gedung, keselamatan mereka sebagai pengunjung, saya rasa itu tidak bisa diduakan. Usai sudah 3.60, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.